Loh, masalahnya di Facebook tuh banyak loh. Mm-mm. Yang ada udah anaknya pengurus. Jadi gini, Tidak mau sebut nama cuy. Mas siapa ini namanya? Bisa. Lizam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebetulan saya silaturahim kepada teman kita yang hijrawan bernama Mas Lizam ya. Kebetulan Mas Lizam ini kronologisnya diantar dari mana? Surabaya, Gresik, diturunkan di terminal Pulau Gebang. Tapi nggak dijemput. Akhirnya dari rekan kita yang jemput, alias diusir lah. Kronologisnya diusir. Gimana Mas perjalanannya bisa hijrah seperti ini, bisa sadar dari ajaran LDI Mas? Jadi perkenalkan ya, sebelumnya juga saya basicnya juga penjamaah ini mubalek. Terus? Basicnya mubalek. Terus ini mulai dari awal hijrah dulu berarti? Iya, menghadap sini Mas. Menghadap sini. Sininya mana nih? Ke kanan, ke kanan. Terus habis itu karena saya juga dulu udah ngaji kutubus kita, terus 2008 dari 2016 sampai 2018 itu saya amal sholat di daerah tempat keluarga saya di Gresik. Gresiknya di Kebo Mas itu? Gresik Pak ya, Kasmudi? Gresik Selatan. Pak Oh, Kasmudi, iya. Gresik Utara. Oh ya, oke, terus? Terus habis itu 2018 karena ini dekat dengan area Kediri, ring Jawa Timuran, jadi waktu itu sekitar bulan Januari atau Februari itu kan geger tuh bahwa 3 masaih itu, 3 ustaz itu, ulama jamaah itu murtad. Wah itu geger di mana-mana itu tapi masih simpang siur waktu itu, masih cuma kabar-kabar burung, berita-berita simpang siur gitu. Cuma kan ada yang percaya, ada yang enggak, ada yang begini, ada yang begitu. Cuma kita semua menunggu kan, ini apa sih yang terjadi. Singkat cerita dari situ 2 minggu kemudian bulan Februari apa waktu itu 2018 itu diterobos ke daerah saya, daerah Gresik Masjid daerah. Nah ini karena saya juga aktif di jamaah yang ngajar juga, otomatis ikut ngaji pengurus kan. Dari situ ikut terobosan pusat, yaitu akhirnya ini kemudian nih ngaji pengurus. Terobosan pusat biasanya kan penerobosnya satu nih kan, satu ya, terobos pusat satu atau enggak paling nanti 2 tapi ganti-gantian kan. Ini karena ini urgent, baru apa ya, urgent, ini perkara besar lah bagi jamaah. Jadi di depan itu kan terobosnya 3 Mas, langsung 3 mimbar. Penggemblengan lah ya. Jadi ini Pemagaran. luar biasa ini. Pemagaran. Nah, tapi ini belum ada pemagaran gitu, itu masih belum sampai ke situ. Nah, terus habis itu masih awal banget ini, awal banget 2018 itu. Nah, terus kita yang pengurus ngaji di masjid nggak boleh buka, nggak boleh ngerekam, nggak boleh nyatet. Iya, terus? Gitu kan, kita sebagai mubalek jangan dong, nggak tahu kenapa. Yeah. Kok gini amat. Perasaan dari dulu kita kalau mondok kan ya nasihat dicatat gitu kan, ngaji ya dicatat. Nah ini nggak boleh direkam, nggak boleh dicatat, karena ini kayak mereka tuh menaruh ini rahasia besar gitu loh. Ternyata menjelaskan tentang ada 15 poin sebab-sebab bukti bahwa pengurus pusat itu tidak digabah. Ini 15 poin yang jadi landasan bahwa Pak Khalil, Pak Aziz sebelum masuk, dan Pak Fatah di saat itu 4 itu murtad. Itu bulan Februari. Terus 2018 Agustus ya udah kita sebagai mubalik samina wa atokna mas atokna dong. Begitu. Terus 2018 Agustus saya ke Jakarta sini, ke Jakarta kerja, karena kita basicnya juga mau balik ya, di mana-mana dibutuhkan
disebarkan di mana-mana. Sampai sini juga amal soleh banyak gitu kan, banyak dakwaan amal soleh di tingkat desa, di tingkat kelompok, di amal soleh, terus otomatis juga ikut ngaji pengurus di daerah gitu. Ya itu kita di Jakarta, di Gresik juga aktif jadi pengurus, di Jakarta juga aktif jadi pengurus, baru datang langsung aktif. Ya itu kita, tapi setiap ngaji di daerah itu isinya itu apa, ngurusi yang jerka terus gitu loh, isinya apa, olok-olok, isinya caci maki gitu-gitu. Kata saya gini di dalam hati dulu, kan saya kan masih mau balik ya, tetap saya taat sama Bapak Imam dong, taat sama Bapak Imam, karena kemarin dari Bapak Imam begitu ya itu kita cuma tinggal taat aja kan. Tapi dalam hati gini, karena kita basicnya mau balik, ngapain sih bahas-bahas mereka mulu, kan udah keluar ya biar keluarlah sana gitu loh, maksud saya ngapain orang-orang ini dibahas lagi gitu loh. Kalau mereka udah mau keluar, udah keluar aja, nggak usah ya kita ayo ngaji Quran lagi, ngaji hadis lagi. Jadi nggak usah apa ya, nggak usah kayak bahasnya mantan, terus kalau yang udah keluar udah biar keluar lah gitu, maksud saya gitu. Ya udahlah ngaji lagi gitu loh, ngaji aja gitu loh, nggak usah bahas-bahas yang kayak gitu-gitu lagi, bahas apa kayak ibadah kayak apa, kan masih banyak hal-hal yang masih bisa dibahas selain dari itu gitu. Ngapain harus olok-olok terus? Kalau yang keluar udah biar keluar lah sana. Terus ya ini kadang-kadang juga sebenarnya mereka blunder-blunder sendiri sebenarnya. Mereka ingin bermakar, tapi Allah juga bermakar yang lebih dari mereka gitu kan. Jadi saya di kelompok itu ngaji tek ya, ngaji tek konten ini dibok, nanti kebongkar dari sana itu. Jadi saya ngaji tek dulu itu kan 2018 itu baru tuh sejak itu ada tim pemagaran dan tim bersih-bersih di saat itu 2018 dari pertengahan sampai akhir itu ada tim bersih-bersih dan tim pemagaran. Nah, itu terus saya ngaji tek di, mungkin ini agenda dari tim pemagaran juga. Kita di kelompok itu dikasih, kan ngaji tek pasti semua jamaah hadir dong, lebih penuh dibandingkan ngaji kelompok biasa kan. Dikasih selembaran, satu-satu dikasih, set selembaran. Selembarannya apa? Isinya adalah foto logo-logo YouTube, channel YouTube, dan daftar namanya dari 1 sampai berapa gitu, channel-channel YouTube, IG dan Facebook ya para mantan. Tapi dikasih logonya, lengkap dah sudah di situ. Nah, arahnya itu sebenarnya dari pengurus lo biar jamaah ini loh saya kasih tahu, tapi kamu jangan buka ya. Ini kan blunder sendiri sebenarnya kan. Terus dikasih ke saya, udah kita semua apa sih ini saya masukin tas, kan di sini tas kan ada tas ngaji gitu kan, ada tas khusus tas ngaji, ya udah terus dimasukin ke dalam tas, ya udahlah. Nah habis itu udah saya nggak gubris lagi kan, ya fokus kayak biasa ngajar ngaji terus kerja, udah gitu aja kayak biasa. Terus sambil kerja itu kok sambil kerja sambil ngikutin kerjaan kok kayaknya mikir gitu kan ya saya juga dulu sudah suka jumpain juga amanah-amanah dari Nabi yang mungkin jamaah-jamaah lain juga ya tahu nggak tahu gitu kan. Dulu kan pesan dari Nabi kepada Khalifah Ali sebagai hakim, di situ Nabi pesan, saya jumpai hadis itu, kalau ketika kamu menjadi apa pihak yang ingin mendamaikan, ingin melihat suatu perkara benar atau tidaknya, kamu harus dengar dari dua sisi, harus dengar dua-duanya, agar kamu bisa sebagai apa, bisa adil, bisa tahu mana yang salah dan mana benar. Kan harus, itu amanah dari Nabi, harus dengar dua-duanya. Kalau kita di Al-Quran tahu ada ayat fatabayyanu tabayyun, nah ayat itu kan kita tahu. Udah, dan berdasarkan dalil-dalilan itu yang kita juga, saya juga sama-sama tahu, teman-teman juga sama-sama tahu, ya udahlah, apa salahnya sih kita dengar dari dua sisi? Toh kemarin saya udah dengar dari sisinya pusat dong,
Dari di Gresik saya jadi pengurus, di alat di Masjid Daerah Jakut saya juga selalu dapat dari sisinya pusat. Iya. Nah sekarang saya waktunya untuk apa sih nih yang diomongin sama Pak Holil, nggak kan kayaknya janggal nih. Beliau balik jamaah, mendukung jamaah, perjuangan jamaah, kok hanya dalam waktu singkat langsung berbalik 360 derajat memusuhi jamaah. Ini secara akal sehat nggak mungkin. Jadi yang tadinya ini apa di jamaah langsung 360 derajat ngelek-ngelek menjatuhkan, kok kayaknya nggak masuk akal ya, kok sampai ngelek-ngelek menjatuhkan, ingin merusak sistem dan lain sebagainya, kan nggak masuk akal. Cuma nggak apa-apa, pokoknya dari pusat seperti itu saya coba dengar dari beliau. Akhirnya saya ambil tas saya, kertas itu tadi, paling atas ada tulisan Makkah Al-Mukarramah. Itu saya buka, ya udahlah dari situ saya tercerahkan. Video pertama yang saya tonton yang ternyata Takdil Subhat itu yang acara di Solo, Hotel Azimah apa itu zaman itu. Takdil Subhat 1-16. Ya udah saya setel pakai headset Bluetooth sambil kerja. Dari awal sampai akhir semua dalil yang dikeluarkan oleh Pak Holil saya semua sudah jumpai hadis-hadis itu. Cuma karena kita dulu ketubus kita kejar katam, kejar sanad, ya cuma kan kita jamaah ya kayak gitu ya, lurus gitu. Nggak dihayati. Betul. Nah kalau Pak Holil di Takdil Subhat itu hadis ketubus hadisnya misalnya rawahu apa sama dia dijelaskan ini loh asbabul wurud. Nah dari Al-Qur'annya ada asbabul nuzulnya, konteks dari hadis itu apa, hadis itu dipergunakan untuk siapa, Nabi mempergunakan hadis itu untuk apa gitu. Terus ini yang menerangkan ini sahabat siapa, kalau asbabul nuzul dari sahabat siapa, karena mereka yang tahu ayat itu turun karena apa kan mereka tahu. Kalau sahabat ya dari situ semua yang diucapkan oleh saya sudah tahu, cuma lurus saja dari dulu. Ini detail saya dengarkan sampai awal dan akhir. Video pertama itu Takdil Subhat itu satu video, karena saya juga tahu dalil-dalil itu, satu video langsung tunduk saya fix apa yang saya tetapi selama ini salah, langsung tanpa basa-basi, sekali tonton langsung luntur. Ini Kefahaman jamaah langsung luntur dan fix saya salah. Gitu. Yang saya tetapi ini salah. Dari situ makanya saya langsung komit, saya nggak akan mendakwahi keluarga saya. Ini kan terbalik nih. Kalau orang kan ingin mendakwahi kan, kalau saya enggak. Karena apa? Saya ngerti kapasitas saya. Saya masih jatuhnya kan di keluarga kan cucu kan, generasi ketiga cucu. Jadi keluarga sini rata-rata juga pejuang di jamaah, ngebalik dari zaman Polo Semono, zaman Biyen, yang babat alas di daerah-daerah tertentu gitu kan, dari zamannya kakek-kakek, mbah-mbah itu justru bukan sekedar mubalik, justru yang babat alas di daerah tersebut dari nggak ada jadi ada. Nah ayah keluarganya yang rentingannya ayah, Pak Adi itu sampai saudara jauh semua berjuang sama. Jadi saya benar-benar tahu kapasitas keluarga saya seperti apa. Jadi saya nggak akan dakwah ke keluarga, karena saya juga berpegang sama nasihatnya jamaah sendiri. Jadi tukang beca dakwah sama tukang beca, amar ma'ruf, terus yang pebisnis amar ma'ruf sama pebisnis, yang sarjana amar ma'ruf sama sarjana, yang di pasar amar ma'ruf sama orang di pasar. Nah saya juga berpegang dengan itu gitu loh. Jadi ya saya ngerti mereka di atas saya, jadi harus di atasnya lagi atau yang sejajar dengan keluarga saya yang mendakwai mereka. Jadi saya nggak akan mendakwai seperti itu. 2018 itu langsung saya nggak berkesimpulan dari situ, saya nggak akan mendakwai ke keluarga saya. Wallahu alam sampai kapan saya nggak akan. Singkat cerita semua berjalan sampai 2024
ini 2023-2024 ada banyak kejadian. Salah satu yang membuat saya, nah jadi selama itu saya bungal terus 2018 sampai 2024 itu ya udahlah di jamaah gitu. Cuma karena pemahaman saya sudah berubah, ya kalau keluar ya sholatnya itu juga nggak ngerti. Dulu saya pas 2018 itu kan amanah dari Pak Khalil ya, kalau yang mubalek tetap harus ditingkatkan keilmuan di jamaah itu ada bekal di situ. Cuma nggak cukup, kita harus menambah keilmuan kita terus dari sisi apa atau yang kurang dari mubalek. Pak Khalil waktu itu di salah satu video menyampaikan ya, belajarlah fikih 4 mata, fikih terutama masalah ikhtilaf, masalah khilaf dalam agama Islam. Kenapa tuh agama Islam ini beda-beda gitu. Jadi dari situ kita bisa sebagai kaum muslimin keluar mindsetnya udah nggak mindset jamaah lagi gitu loh. Melihat perbedaan itu musuh, beda musuh. Pokoknya kalau nggak sama saya musuh pokoknya. Konsekuensi dari pemahaman berubah ini apa mas? Perlakuan keluarga, teman atau siapa itu apa konsekuensinya? Kalau temen nggak ada. Kalau saya Keluarga, terutama keluarga. oh keluarga ini kan saya tahu ketahuan ini 2024 ya, 4 bulan yang lalu lah saya ketahuan. Ya sama seperti layaknya saudara jamaah di beda daerah, semua daerah kayak gitu. Jadi di persekusi, didiemin, nggak diajak ngomong gitu. Terus kalau saudara-saudara yang sepantaran dengan saya itu, misalkan tadinya kan kita cowok-cowok kan tidurnya sekamar kan, bareng-bareng. Ini ya mereka nggak boleh tidur sekamar sama saya gitu ya. Jadi ada ketakutan itu gitu loh. Padahal di mindset mereka kan mereka yang memegang kebenaran absolut, mereka yang memegang kunci surga tunggal, satu-satunya jalan masuk surga selamat dari neraka tunggal, selain jamaah tidak. Tapi secara kenyataan saya juga diem aja, saya nggak ngapa-ngapain, tapi mereka udah ketakutan sendiri gitu loh. Nggak ada yang boleh dekat-dekat dengan saya, keluarga yang muda-mudi lah, yang sepantaran saya gitu, nggak ada yang boleh dekat dengan saya. Berarti dikucilkan ya? Betul, dikucilkan dan Dikucilkan, dipersekusi, diteror, diancam. Kalau diancam, Bahkan kronologis masih bisa ke sini itu gimana ceritanya? nah jadi saya sudah agar-agar waktu itu 2024 saya dakwah ke nenek saya tentang bab takfir, ya satu itu aja, nggak yang lain-lain. Nenek saya cerita ke ayah saya. Terus habis itu saya sidang di Jakarta sama tante. Ya udahlah, namanya kita udah buka-bukaan kan, mau nggak mau ya udah saya buka sekalian gitu loh. udah ketahuan ya saya buka sekalian gitu. Habis itu jadi saya kan sakit ini udah 2022 ya mas, nggak saya lihat ini. Terus 2024 kemarin ya inilah apa ya bahasa saya itu liciknya orang jamaah, apa berbohong, berdusta, bikin cerita-cerita yang apa ya parah sih menurut saya. Itu nggak ini, bagi mereka itu perjuangan, bagi mereka itu amal sholih gitu. Jadi saya tinggal sendiri di rumah saya di Jalan Sini, ada rumah di Jakarta, ada rumah. Nah saya tinggal di situ sama nenek saya. Terus? Tinggal di situ sama nenek saya. Nenek saya itu habis operasi jantung dibawa ke Bogor gitu, dibawa ke Bogor. Nah terus ibu saya dari Gresik datang ke Jakarta untuk jemput saya gitu. Jadi mereka juga bahasanya nggak koordinasi ke saya dulu, ini mau ngapain, mau ke Jakarta ngapain, enggak. Jadi tahu-tahu langsung
Jadi hari Sabtu itu, Sabtu beberapa bulan yang lalu, hari Sabtu itu saya bilangin sama tante saya, pokoknya ibu kamu sekarang udah berangkat dari Gresik ke Jakarta, kamu harus ikut gitu, kamu harus ikut. Ini keadaannya semua keluarga udah tahu ya kalau saya pemahamannya sudah berubah. Kamu harus ikut. Kenapa harus ikut, kata saya? Kenapa harus dibawa ke sana? Kan semua fasilitas pengobatan mata saya kan di Jakarta semua. Kenapa harus saya? Yang berat itu masalah rumah sakit sebenarnya, Mas. Kenapa saya nggak mau dibawa ke Gresik itu karena rumah sakit. Karena pengobatan saya kan masih dalam proses tahap pengobatan kan. Nah terus Mbak, kan saya manggil tante saya Mbak. Jadi gini Mbak, saya ini nanti tanggal 19 ini ada kontrol ke rumah sakit, kontrol rutin. Jadi ini sudah jadwal saya ke rumah sakit, saya udah paling enggak tunggu dulu lah sampai saya itu ketemu dokter, terus ketemu dokter nanti dikasih tahu saya di sana itu ke rumah sakit mana, ke dokter siapa. Jadi biar linier, biar nyambung ininya pengobatannya gitu. Jadi dokter barunya ini bisa benar-benar sejalan dengan dokter yang lama. Saya malah dikatain, lu mah bilang aja lu nggak mau di ramut, nggak mau di ini, nggak mau di itu, ini udah hasil musyawarah gitu kan. Nah, saya bilang musyawarah sama siapa? Saya yang mau dibawa, kenapa saya nggak diajak ngomong gitu? Kenapa saya nggak diajak ngomong? Kenapa saya nggak diajak musyawarah? Kenapa nggak diminta pendapat? Keadaannya sekarang seperti apa? Ya akhirnya terus mereka bikin skenario bohong. Pokoknya kamu sekarang harus ke sana karena rumah ini nih udah nggak bisa kamu tempatin lagi karena rumah ini mau dikontrakin gitu. Saya seperti itu. Kamu udah nggak bisa tempat di sini karena mau dikontrakin gitu. Nah, terus habis itu saya dibawa ke singkat cerita tuh hari Sabtu, hari Senin orang tua saya nyampe sini, ibu saya. Nah sekarang saya mikirnya gini, anak mana coba yang tega melihat ibunya jauh-jauh dari Gresik naik bis sama adik saya cewek jemput saya biar saya pulang ke Gresik gitu kan. Terus saya menolak dengan walaupun dengan halus juga tetap ibu tetap kekeh maksa pengen minta saya pulang. Ya udah akhirnya saya luluh lah kan, sebagai anak kan luluh kan. Tapi saya di situ juga tahu bahayanya saya kalau di sana, karena sana saya di komplek, di masjid daerah, di pondok. Jadi persekusi itu akan makin kencang gitu, makin kayak gitulah gitu, makin persekusi lagi gitu. Terus salah satu yang saya lihat kenapa mereka nggak berani ngusir saya dari rumah saya di Jakarta itu, langsung diusir dari rumah itu, mereka harus buat skenario seperti itu dulu. Karena di seberang rumah saya ini ada keluarga jauh tapi beliau orang luar gitu, orang Nahdien dua-duanya. Nah kalau keluarga saya ngusir saya dari rumah terang-terangan di rumah itu, dari rumah itu kan dilihat sama tetangga, dilihat sama terutama saudara yang orang luar. Nah karena satu-satunya cara jamaah untuk merekrut orang, untuk menarik orang agar simpati ke jamaah itu bukan pakai dalil, bukan pakai argumentasi yang kuat, bukan pakai hujah yang kokoh, tapi hanya topeng. Topeng itu patonah, ditonah, bubu-bubu, pura-pura baik, pura-pura di kamu saudara Islam, kamu masih saudara saya, padahal di belakangnya ya dinajis-najiskan, Islam yang gak sah dan lain sebagainya. Tapi di depannya kita baik, harus kelihatan baik. Jangan sampai karena dia nggak mau nama baik jamaah kita, keluarga yang jamaah ini rusak, sehingga nggak berani ngusir saya langsung direct dari rumah Jakarta itu, langsung diusir keluar tuh nggak berani.
Jadi dia harus buat skenario dulu, saya diputar-putar dulu, saya jadi dibawa ke Gresik. Nah baru dari Gresik mereka bisa bebas untuk mengeluarkan saya dari rumah Gresik gitu. Jadi ngusirnya dari sana bukan dari sini, karena di rumah sini depannya ada orang luar, saudara yang juga memang dari dulu ditarget ini apa keluarga itu, yang orang luar itu saudara-saudara yang orang luar itu ditarget agar masuk ke sama gitu. Terus habis itu bisa di Gresik, singkat cerita 1 bulan di situ dia dipersekusi segala macam. Saya waktu itu ceritanya kemarin daerahan, jadi kan ayah saya juga imam daerah, gitu kan. Ayah saya imam daerah, dia ya daerahan ke Kediri, tapi kok aneh gitu, kok imam daerahannya sama istrinya. Ya mungkin wajar ya, kalau dari dulu juga saya zaman kakek saya itu kalau daerahan bawa nenek saya, kakek saya kan imam daerah, itu bawa nenek saya itu wajar karena kakek saya sakit gitu, sudah tua jadi bawa istri itu hal yang wajar. Kalau daerahan tek yang bawa kakek saya dari bawah sampai DM saya lantai paling atas, tek duduk di tempat tek di depannya itu pembacaan teks saya di DMC naik lift itu, semua orang pakai keplek, saya doang yang enggak karena saya pendampingnya kakek saya untuk bacaan teks langsung di atas itu apa DMC lantai paling atas, naik lift di situ samping tangga tengah-tengah, masuk situ belakangnya ada lift, di situ didata lagi kepleknya, semua orang pakai keplek itu kalau saya nggak usah karena yang saya bawa imam daerah. Nah itu terus habis itu kok tumben nih ayah saya, bukan tumben sih, kok ngapain ini sama ayah sama ibu daerahan ke Kediri. Jadi daerahan hari Sabtu, nyampe rumah itu minggu maghrib atau minggu maghrib atau nyampe rumah, langsung subuh Seninnya saya didudukkan, diusir dari rumah, kamu bukan keluarga kita lagi, kamu ya kalau omongan bukan anak ini sudah dari sebelum itu kita sudah duduk ngobrol-ngobrol, tetap dia menghukumi saya bukan anaknya, bukan keluarganya. Terus kalau yang hari Senin itu pulang daerahan itu dia ngomongnya kamu bukan keluarga kita lagi, kamu bukan saudara kita lagi, kamu mau kemana silahkan pergi sana, kita nggak ngurusi kamu juga jangan ngurusi kita, jangan telepon lagi, kita nggak akan pernah telepon kamu, kita nggak akan pernah tanya kabar kamu, nggak usah mikirin kita lagi, kita juga nggak akan mikirin kamu. Sebelum kesini itu? Itu hari Senin kemarin. Terus endingnya diturunin di Pulau Gebang gimana? Di situ ayah saya bilang, jadi di depan situ ada adik saya yang cowok-cowok. Instruksinya diturunin di terminal Bungur atau stasiun Pasar Turi, aslinya begitu. Jadi aslinya bukan di Jakarta, aslinya justru di Pasar Turi sama itu terminal Bungur aslinya. Perintah aslinya itu dari imamnya, itu perintahnya. Jadi saya terserah mau naik kereta atau naik bis, pokoknya diturunin di stasiun Pasar Turi atau di Bungur. Kalau saya naik bis ya ditaruhnya di Bungur, kalau saya naik kereta ya taruhnya di Pasar Turi. Instruksinya begitu doang? Iya. Lu nggak mikir yang jemput siapa? Nggak mikir saya naik ke bis itu gimana. Saya kan nggak bisa lihat. Total? Saya nggak bisa lihat ini sekarang. Total? 30%. Melihatnya? Dari umur? Udah dari 2022. Mas bilang tadi kerja atau tugasan tuh maksudnya kondisi melihat? Jelas, semua dari dulu saya normal matanya. Terus kenapa bisa begini? Ya karena saya lahir prematur. Prematur dari kecil saya cuma satu mata mas, mata kanan doang. Jadi yang berfungsi mata kiri aja. Jadi bukan mata kiri ini berat. Berat ya. Oke. Kenanya di 2022. Kok setega itu mas ya? Beda pemahaman, anak sendiri diusir itu kenapa itu? Nah begitulah.
Ya, Hanya itu- beda pemahaman, tapi anak darah daging sendiri tapi itu pembahasan itu bisa saya kupas lagi di, kan saya selama 1 bulan itu setiap subuh ya dinasehati lah bahasanya sama ayah sama ibu dengan ya standar dengan jamaah, nggak bahas dalil, cuma bahas dongeng-dongeng gitu mas. Dongeng-dongeng doang, tapi saya iya-iyain aja. Jadi di situ vonis-vonisnya di situ, cuma eksekusinya ya tadi hari Senin setelah daerah diantar siapa waktu itu? ya kan depan saya ada adik nih yang foto. Itu masmu dianterin sampai dia mau naik bis apa naik kereta, anterin sampai mau ke Pasar Turi apa ke Bungur. Saya disitu bingung, nah saya kan nggak bisa ngeliat, saya ini naik ke bis gimana caranya coba, misalnya taruh di Bungur nih, dari Bungur naik bis itu gimana caranya, terus dari bis nanti kalau saya mau ke kamar mandi gimana, terus kalau turunnya di terminal tujuan gimana caranya, orang harus dituntun kok. Kok tega sekali mas? Terus kalau di Pasar Turi misalnya kereta, terus saya naik kereta gimana caranya coba. Berarti penglihatan mas itu 30% aja? Iya. Kondisinya melihat ini seperti remang-remang atau Ya Pak, ini cuma bisa ini apa? cahaya? Cahaya. Lihat saya nggak? Sosok aja. Sosok hitam? Nggak bisa. Sosok hitam. Wajah nggak bisa dilihat? Enggak. Oh, kok tega sekali orang tua sampean mas ya? Demi akidah yang menyesatkan LDII, anaknya keluar dari kesesatan. Tidak sih, Mas. Tapi juga Ini akidah loh, bukan furu loh. beliau dia itu juga imam daerah. Ada dari Imam sisi- daerah mana itu? Gresik. Iya. Oh. Jadi ada faktor itu kemungkinan saya. Soalnya saya lihat mas itu di Facebook, di FYP saya itu seliweran lewat. Ini siapa gitu loh. Saya jadi cari tahu ada apa ini kok separah itu gitu loh. Posisinya mas yang ada kekurangan, tapi kok dia nggak bisa memaklumi gitu loh. Kok diusir itu loh mas. Iya itu. Kok tega sekali gitu loh. Ini yang saya paling nggak bisa gitu loh. Ya mungkin kalau kasus-kasus lain, anak-anak lain kan yang jatuhkan ke anak ya kan. Itu mungkin orang tuanya itu nggak punya background. Memang secara akidah semua sama, kita akui semua sama. Tapi kita nggak bisa memungkiri bahwa posisi ayah saya itu pasif income. Oh. Paham kan? Iya. Pasif income, terus fasilitas semua, mau supir tinggal telepon, tidak ada supir pribadi buat untuk melayani keluarga kami loh ya, bukan jamaah sadera ya. Jadi jamaah yang sodako itu yang diramu itu kita, bukan anda. Anda sodako aja, tapi nanti yang mendapatkan enaknya kita, keluarga kami khususnya. Mau apa lengkap, tapi anda tinggal sodako aja. Kalau nggak taat neraka. Kalau nggak taat sama Jadi hukumnya mas, saya pernah sharing sama pendiri Mu'alaf Center Indonesia ya, Ko Stephen Indrawibowo rahimahullah. Ko Stephen ya saya tahu. Jadi beliau itu banyak menangani kasus-kasus mu'alaf yang dizolimi keluarganya. Nah ini kok kita sama ya, kita keluar dari LD itu dapat perlakuan yang sama seperti kasus-kasus ada yang di Mu'alaf Center Indonesia. Karena kalau kita lihat dari konten-kontennya Mu'alaf Center Indonesia, di situ ada Kodon, di situ ada Ko Stephen kan. Iya. Kalau kita lihat dari podcast beliau dengan para mu'alaf, coba lihat amalannya, fikihnya kalau bahasa kita ya sekarang ya. Amalannya itu ketiplek Katolik. Iya. Coba dengar podcast bagaimana pertaubatannya, Sama persis sama. bagaimana proses sifatnya, bagaimana akidahnya. Begitu keluar itu dapat perlakuan yang luar biasa. Dan perlakuannya sama seperti itu. Iya. Dimiskinkan, diusir, dapat diskriminasi, Betul. pembulian, terus pengusiran, dicoret dari hak waris. Betul. Gitu. Ya, Itu setelah ini, kalau dibilang tega, super tega. mungkin setelah ini
kalau dikonfrontasi ke imam daerah tersebut, itu bukan anak saya, berani pasti. Dia nggak masalah. Nggak masalah. Nggak masalah. Nggak masalah. Itu cerita mantan itu bohong, itu bukan anak saya, berani. Saya nggak heran kalau sampai seperti itu nanya, karena Iya. itu saya ya namanya anak agak sedikit nangis, malas ngomong kan, dia minta tolonglah jangan jangan ditaruh di pasar turi apa di Bungur gitu. Berarti loh. posisi Mas itu dinaikkan apa? Bus? Bus. Dinaikkan, Jadi, tadi dulu. turun di bus, dalam bus itu maksudnya sampai tujuan? Nah dulu, terus habis itu saya nego agar saya tuh oke, dari rumah Jakarta ini kan saya dia bawa dari rumah Jakarta kan, ya kembalikan saya ke rumah itu lagi, rumah Jakarta. Kalau ayah nggak mau nafkahin saya, nggak mau ngeramut saya, taruh di situ lagi aja, udah nggak masalah. Nanti saya tuh bisa survive sendiri kok, saya cowok punya keahlian, nggak masalah. Saya nggak takut dilempar kemana aja, hidup saya, insya Allah. Terus kata ayah saya, rumah kamu itu bukan rumah kamu lagi, kamu nggak bisa bertempat di semua tempat kita, di rumah-rumah keluarga itu nggak ada yang menerima kamu gitu kan. Ya udah, nggak apa-apa kalau saya nggak boleh ditaruh di rumah di Jakarta situ, taruh di pinggir jalan depan rumah, perapakan itu, taruh pinggir jalannya aja. Nggak apa-apa, saya nggak masuk, nggak apa-apa. Nanti saya kontak teman-teman saya, banyak kok teman-teman saya, bocah-bocah gangan, bocah-bocah tongkrongan, banyak teman-teman saya bocah-bocah gangan yang kenal sama saya anak situ, Iya. saya bocah situ. Nah terus saya taruh di depan rumah aja. Apa jawabannya? Ya jangan. Kamu Jakarta, ya kamu kalau nggak nanti di pasar Senen ya di terminal aja, nggak boleh lebih. Instruksinya seperti itu, nggak boleh lebih. Jadi dari situ lah, terus habis itu karena di situ saya tahu kalau saya ditaruh di depan rumah saya di Jakarta itu, depannya kan seperti saya cerita, seberangnya itu ada orang keluarga yang orang luar juga. Malu dong dia. Oh, takut Budi Asor ya. Betul, makanya dari awal nggak berani langsung usir dari rumah Jakarta. Terus bisa ke sini tuh awalnya Nah, gimana? terus saya nego Bisa ke sini. agar diantar ke rumah itu, terus nggak boleh. Akhirnya dia agak melunak, boleh, tapi mentok sampai terminal. Terminal? Tujuan. Oh, tujuan ini Pulau Nah, Gebang. Kalau nggak Pulau Gebang jadi Pasar Senen. Oh, naik kereta. Jalan Oke. dua itu. Terus endingnya di naik bis. Pulau Gebang, ke Pulau Gebang. Terus dianterin sama adik saya sampai ada 2 orang adik saya. Diantar sampai Pulau Gebang. Terus sehari kan itu kejadiannya Senin subuh tuh. Nah, saya masih punya waktu 1 hari untuk kontak-kontak lah. Ya, saya kontak semuanya teman-teman saya kontak yang di Jakarta, saya kontak yang tempat Akli Salim, saya kontak semua. Jadi semua teman-teman koordinasi waktu itu, yang barat-barat. Oke. Untuk nah terus oh iya, saya punya ada teman saya nih Bulon gitu, yang saya Bulon di suatu daerah nggak jauh dari Pulau Gebang. Sehari sebelumnya saya ini kan udah Bulon juga, sama-sama Bulon kan, dia udah kan ya udah jam lu pokoknya lu selamat dulu dah, kata dia, lu ke rumah gua aja udah. Nanti Untungnya sampean nggak digebukin ya, untungnya ya. Untungnya loh. Nah terus begitu udah nyampe di Pulau Gebang dijemput teman. Teman saya itu siap langsung. Siap. Saya Oke. di dekat Pulau Gebang itu kontrakan dia sama istrinya itu kontrakan kecil mas, kontrakan kecil 1-2 petak gitu. Saya sama istrinya sama dia di rumah itu. Terus oke siap, nanti gue jemput, kata dia. Siap, gue jemput. Nah karena terus pas akhirnya ya udah oke, udah ada yang siap, backingannya udah ada, saya diantar lah berangkat subuh Selasa subuh Kemarin ini. Seminggu yang lalu ya. Oke. Selasa subuh. Nah, nyampe jadwal bisnya itu nyampe di Pulau Gebang jam 7 malam gitu. Jadi dari Selasa
misalnya jam 7 pagi dari Pulau Gebang dari Bungur nyampe di Pulau Gebangnya jam 7 malam. Nah dari situ dijemput. Nah terus siang saya koordinasi sama teman saya, telepon ya udah nanti kalau udah berangkat telepon gua gitu kita kabar-kabaran lah gitu. Beliau kan juga backgroundnya kan Lah Mas punya handphone itu bisa lihat? bisa nelpon Mas kan gua baca udah nggak bisa. Oh hanya nelpon? Bisa cuma nelpon. Nelpon sama terima telepon aja? YouTube logo-logo itu masih WA? WA logo-logo itu masih tahu. Jadi saya cuma dengerin doang. Oh telepon by WA bisa? Bisa. Oke. Gitu. Terus habis itu dianterin lah. Ya itu siang nyampe Indo itu nyampe mana? Nyampe Cikampek atau Cirebon gitu. Nyampe Jawa Tengah siang. Saya tahu kan teman saya, bro, gimana bro? Jam kayaknya gimana jam, sorry banget nih jam. Ini kerjaan nggak bisa ditinggal. Beliau kan pegawai pak. Ya nggak punya kapasitas apa-apa dong sebagai pegawai. Dia ada keperluan intinya yang nggak bisa dia tinggal gitu, keperluannya nggak bisa dia tinggal. Tapi lu harus ke rumah gua aja, yang penting lu aman dulu kata teman saya gitu. Lu ke rumah gua aja yang deket kan, dari Pulau Gebang dekat rumah dia yang saya tahu kan. Iya. Pokoknya dia siap buka pintu buat saya. Cuma masalahnya untuk jemput langsung ke Pulau Gebang kayaknya gua nggak nuntut waktunya kata dia gitu. Jam 7 itu saya belum pulang kerja gitu. Ini di luar rencana saya dan dia gitu. Rencana dia bisa, cuma karena keadaan ini udah nggak apa-apa dah nanti ini kata dia gue pesenin Grab biar gue bisa pantau dulu dari aplikasi gitu. Nanti kasih alamatnya dan lain sebagainya. Tapi masa aja adik lu anterin aja ke rumah gua gitu, anterin ke rumah gua, nanti gua kasih makan, gua jamu, nanti habis itu dia mau kemana-mana terserah. Yang penting keluarga lu anterin aja ke rumah gua, nggak apa-apa gitu loh. Jangan lu sendirian gitu loh, maksudnya teman saya. Jadi teman saya terserah nanti mau bermalam di rumah saya juga boleh gitu kata dia. Mau tidur dulu nggak apa-apa, nanti bisa siapin makan, siapin jamu kita jamu juga. Terus ya udah coba lu ngomong dulu sama adek lu gitu kan. Ini juga jamaah juga itu tukang bohong lagi kan. Terus saya bilang ke teman saya sama adik saya, ternyata teman saya ini nggak bisa jemput karena ada tugas yang nggak bisa dia tinggalkan di kantor gitu kan. Minta tolong saya dari Pulau Gebang anterin naik Grab mobil ke alamatnya teman saya ini. Dia nggak mau karena perintahnya itu nggak boleh lebih dari terminal, hanya ditaruh di terminal itu. Ya kan gila aja, di terminal terus mau kemana dengan posisi maaf kondisi Mas Rizamnya seperti ini gitu loh. Terus kecuali kalau Mas itu normal melihat, oke lah nggak masalah. Tapi kan kondisi seperti ini kan sebuah kezoliman loh. Nah terus habis itu saya nego, ya anterin aja nggak apa-apa, nanti kamu kalau misalkan mau langsung kemana boleh gitu, kalau nggak mau bertempat di situ nggak masalah, tapi anterin saya sampai rumah teman saya ini. Kebetulan teman saya ini memang nggak bisa, memang benar-benar nggak bisa mas. Jadi saya juga maklum gitu loh, tapi dia tetap pokoknya lu aman dulu dah di rumah gua gitu kata dia. Ya udah habis itu dia malah bikin cerita bohong lagi. Ini kayaknya udah skenario dari mereka semua udah disetting mas, cerita itu. Mereka bikin skenario, saya disuruh ibu langsung nyampe Pulau Gebang, langsung pesen tiket di Pulau Gebang kan banyak tuh tiket langsung berangkat lagi ke Surabaya gitu. Dia nggak boleh lama-lama di Jakarta, langsung datang nyampe langsung pulang ya. Dia pikir yang diajak ngomong itu siapa gitu kan, dia kira yang diajak ngomongnya anak kecil kali, nggak ngerti, nggak mungkin lah gitu tuh nggak mungkin gitu. Jadi playing victim ya. Playing victim betul. Cuma saya sebagai ini emang nggak mau gitu loh mas. Dia bilang aja nggak mau gitu loh. Pakai nggak usah gitu. cerita kemana-mana gitu kan. Bikin cerita bohong lagi gitu. Iya, bilang aja nggak mau gitu, kesimpel. Iya, Ya. aja Oke. lah. Terus akhirnya nyampe di Pulau Gebang, ya udah saya percaya kan sama Bluebird ya, kan karena memang ini taksinya perusahaan,
bukan yang mitra-mitra gitu. Ya udah saya bilang pakai Bluebird aja, kasih alamat saya ke abang Bluebirdnya, ke alamat teman saya itu diantar. Jadi saya dimasukin ke taksi, masuk, barang masuk semua. Udah habis itu dibilangin sama abang taksinya, bang ini orang ini nggak bisa lihat, anterin ke alamat ini. Ya udah habis itu gitu bang. Sampai di dalam mobil tuh abang Bluebirdnya heran, kan nanya, udah jalan saya nggak bisa lihat gitu. Iya pak, saya nggak bisa lihat. Loh kok itu tadi siapa? Ini orang Bluebirdnya aja bingung, kok ini nggak bisa lihat, itu siapa? Itu adik saya gitu. Saya bilang itu adik saya. Loh kok dia, mas mau kemana ini gitu, kata bapak itu. Saya mau ke alamat itu. Ini tempat siapa gitu, ditanya. Kok dia nggak ikut masuk ke taksi gitu, nggak nganterin, kan nggak bisa lihat gitu loh. Ya, kan pikirannya kok tega gitu ya. Iya, ini orang baru ketemu di Bluebird ini. Terus? Aneh dia juga. Ya akhirnya mau gak mau saya ceritakan lah yang tadi saya ceritakan ke mas, gitu saya ceritakan semua. Ternyata fun fact-nya, lagi ini nggak fun ini. Faktanya adalah bapak taksi itu adiknya cewek itu kena masuk jamaah. Sebut aja LDI nggak apa-apa kok. LDI kan udah difatwain sesat. Ya, masuk ke jamaah. LDI. Iya. LDI kan. Adiknya dia kena masuk. Ceritakanlah cerita-cerita dari bapak itu yang katanya adiknya ini beginilah begitu. Oh, fix bener. Iya pas itu jamaah LDI berarti bener itu dah. Ya bener fix. Bener berarti sama. Berarti kan apa yang digadang-gadang selama ini paradigma baru itu realitanya itu berarti para dusta baru. Jadi bukan paradigma baru dong. Ini baru kenal loh, langsung ketemu. Iya. Ya buktinya masnya sendiri kan cuma beda paham, hanya tidak setuju dengan apa yang diajarkan di LDI, langsung dibuang seperti ini kan. Hanya satu yang pembahasan saya selama 1 bulan di sana, hanya satu. Apa itu? Takfir. Ya takfiri, mengkafirkan. Kita nggak pernah bahas yang lain, hanya satu titik itu. Dan ya mungkin salah satu pengertiannya orang tua saya, karena mereka tahu saya punya kapasitas, saya punya kemampuan, saya seorang mubalik juga, pendalilannya juga banyak, kemampuannya ada. Takut apa ya, mereka takut adik-adik terpengaruh. Salah satunya juga mungkin gitu. Terus pesan-pesan untuk keluarga mas, Ya saya mah apa, orang tua terutama, dengan kejadian ini apa yang mas sampaikan? ya kalau dari saya sih ya kayak yang kemarin pas di rumah subuh-subuh gitu kan, saya sudah saya Ini mas, nih, ini mas, satu lagi tisunya. Ujian dakwah tuh begitu mas, kita dijauhkan dari keluarga, dari orang tua, dari adik, dibuang. Emang begitu konsekuensi hidup, ujian hidup tuh ya begini. Kalau nggak begini kita nggak akan ada cerita nanti di masa yang akan datang. Coba pesan-pesannya apa mas? ada putih bisa ngomong saya Terbukti. ya apa, kayak waktu itu subuh-subuh jadi ngomong sama orang tua saya, ya walaupun
saat itu dengan lantang bilang kamu tuh bukan anak saya lagi, bukan keluarga kita lagi, kamu sudah jadi musuhnya Allah, katanya. Musuhnya Allah. Ya, walaupun orang tua pengakuan juga katanya kalau ayah menafkahi saya nanti jadi rezekinya seret, jadi apa, rezekinya seret kalau menafkahi orang yang jadi musuhnya Allah. Walaupun kayak pemahamannya seperti itu, ibu saya pemahamannya seperti itu, ya nggak masalah kalau ayah berpegang yakin dengan cara memahami ayat seperti itu, ya silahkan. Saya sebagai anak, saya juga bilang kemarin di depan ayah saya, di depan ibu saya, kalau apa, kalau perlakuan orang tua kayak gini, nggak mau tanggung jawab, nggak mau menafkahi dan lain sebagainya, sampai kapanpun kalau saya Allah paling ada waktu, ada kesempatan gitu kan, ada waktu, ada kesempatan, saya sampai kapanpun akan melaksanakan tanggung jawab saya sebagai anak, walaupun orang tua saya, keluarga saya lepas tanggung jawab untuk meramut saya, menafkahi saya, bahkan memperlakukan saya, memfitnah saya ke keluarga-keluarga orang luar di Jakarta. Saya difitnah-fitnah, dibilang cerita bohong, sampai saya juga di Jakarta juga kesulitan. Sampai kapanpun ayah ibu tetap orang tua saya. Kalau ada kesempatan saya akan Birrul walidain. Tetap akan bertanggung jawab, melaksanakan tanggung jawab sebagai anak untuk birrul walidain. Tapi kalau perlakuannya ayah kayak gitu, ibu kayak gitu, ya itu pemahaman ayah, sedangkan ayah yang akan mempertanggungjawabkannya nanti di sisi. Untuk adik-adiknya Mas, pesan-pesannya? Ya, adik-adik ya contohnya untuk adik-adik, keluarga-keluarga yang jamaah, masih di jamaah, semua keluarga saya masih di jamaah. Ya, dilihat lagi hadisnya, dilihat lagi Qurannya. Kalian juga semua mubalik, mubalighot. Kalian ini juga, ya memang kalian kan berguru juga dengan Pak Khalil dan lain sebagainya. Kalian adalah murid-murid terbaik beliau. Ya, menurut saya coba pakai akal sehatnya, pakai akal warasnya, lihat itulah aslinya buah dari pemahaman kita yang salah. Inilah hasil dari buah pemahaman kita yang salah, kekeliruan kita. Keluarga saya semua mubalighot, semua pejuang-pejuang jamaah. Monggo dilihat lagi Qurannya, dilihat hadisnya. Jamaah kita ini betul ngaji Quran, betul ngaji hadis, betul Rawahul Bukhari, betul Rawahul Muslim, Nasai, Tirmidzi. Coba berani nggak, ini satu pesan saya, berani nggak pengurus pusat itu bongkar sarah-sarahnya dari kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Muslim? Pasti nggak akan berani. Coba baca lengkap dalil-dalil bid'ah itu dalil-dalilnya dipotong, dalil-dalil. Coba kalau kamu nanya sama ayah, nanya sama, pasti dia nggak akan juga berani untuk menjelaskan yang sejelas-jelasnya, nggak akan berani. Salah kita di situ bukan di Qurannya, di hadisnya, tapi di keterangannya. Quran hadisnya betul Mas, Quran hadisnya nggak salah, nggak salah. tapi pemahamannya Pemahaman itu muncul. Iya. Mulai dari keterangannya itu. Dari dulu Quran hadis tuh nggak ada yang salah, nggak ada yang salah. Cuma pemahaman yang timbul dari keterangan dari guru-guru iya. Anda. Seperti itu.
Jadi multi tafsir kan. Betul. Jadi coba ya jangan cuma percaya oh kita Quran, kita hadis, kita ayo buktikan salahnya di mana. Kalau bisa buktikan salahnya di mana, kita kasih ini. Coba salahnya bukan di Quran hadisnya, betul Anda ngaji Quran, betul Anda ngaji hadis. Cuma pastikanlah keterangannya itu sama dengan yang dipahami Nabi dan para sahabat. Bukan semua di jamaahnya ya. Jadi kekeliruan kita yang ada di jamaah itu salahnya itu, keterangannya itu jauh dari yang dipahami Nabi dan para sahabat dan Nabi ke arah sono, kita berangkat kemana-mana jauh dari maunya Nabi dan para sahabat. Terus untuk pesan terhadap Bapak Amir Sultan Aulia, ya, pesannya apa Mas? yang sehat-sehat Pak, jaga kesehatan ya, terutama kesehatan Bapak udah sepuh, semoga Bapak sehat selalu, semoga Bapak ini Allah karim kesehatan, Allah karim kekuatan, dan Allah karim bisa Allah karim kasih hidayah, ilham yang baik. Kepada Pak Kriswanto, Ketua Umum LDI, yang menggadang-gadang paradigma baru itu. Ya. Kalau buat Pak Riswanto menurut saya ya cobalah Pak, Bapak tahu kok mana yang benar mana yang salah. Bapak itu orang yang berpendidikan, orang yang punya analisis yang juga beliau sarjana, ada background di belakang. Bapak juga saat mau mendapatkan gelar sarjana itu juga melalui sidang dan tesis dan lain sebagainya. Dalam agama juga jauh lebih menggunakan akal sehat dibandingkan dengan doktrin. Jadi masalah dunia saja Anda untuk mendapatkan gelar itu harus menggunakan referensi yang sangat jelas, harus benar-benar menggunakan akal sehat, narasitas yang benar-benar jernih. Begitu juga urusan agama Pak. Ya. Jadi agama harus lebih lagi, harus lebih jelas gitu aja. Nah, terhadap mubalek seluruh Indonesia, mubalek khususnya dari LDI gimana? Pesan-pesannya Mas? Ya buat teman-teman mubalek juga, terutama yang sudah ketujuh kita ya. Iya. Terutama yang sudah ketujuh kita, ya coba deh sampai ngaji Bukhari sampai ini di Nasai Abu Daud, pernah nggak sarahnya itu dikaji? Di situ sampai harus jaga. Kenapa sarahnya itu nggak boleh dikaji? Kenapa sampai nggak boleh bisa belajar bahasa Arab? Kenapa sampai nggak boleh ngaji sarahnya itu? Emang itu apa sih isinya? Kan nggak mangkul. Kenapa nggak boleh? Itu harus jadi pertanyaan kalian. Kenapa nggak boleh dikaji? Justru ketika itu dikaji, disitulah ya, semua kebenaran itu akan terungkap, semua yang salah itu akan terlihat. Dan itu sampai kapanpun kayaknya nggak akan berani diungkap oleh jamaah sarah. Oke, lihat aja lah teksnya itu, nggak akan ada pernah sarahnya itu diungkap. Sarah dari hadis-hadis itu nggak akan berani diungkap. Umpama pun berani diungkap, itu disunat dan dipotong. Coba tolong buka di YouTube, sampai beli HP sendiri, sampai beli kuota sendiri, buka YouTube Ustadz Khalil Bustami makalah saya 2022. Di situ kalian akan sadar lihat bahwa jamaah berani menyunat hadis-hadis, berani memotong bahkan memalsukan keterangan hadis-hadis dari para sahabat. Buka link itu, buka coba keywordnya Ustadz Khalil Bustami makalah saya 2022, buka. Begitu terutama yang kita, teman-teman bakal lihat kejanggalan-kejanggalan, pertanyaan-pertanyaan yang selama ini ada di hati teman-teman semua pasti akan terjawab. Kenapa jamaah kok gini?
hadisnya begini kok kita prakteknya begini. Kalian tahu hadisnya itu seperti apa, tapi praktek di jamaah jauh berbeda. Kalian tahu. Saya yakin yang udah ketemu sudah tahu itu. Walaupun kalian gak ngaji sarah pun lihat itu depan mata. Di kelompok-kelompok terjadi di bawah grassroots ya khusus. Ya. Kita ada lagi disampaikan Mas? Jadi Mas Lizam ini ada keterbelakangan dalam sisi penglihatan. Jadi di sini ya sangat miris sekali gitu dengan kondisi Mas Lizam ini yang butuh bantuan untuk penglihatan, pengobatan, tapi malah dibuang gini. Cobalah para handetolan, para teman-teman kita lah, coba kita bantu beliau ini untuk semaksimal mungkin supaya beliau ini termotivasi dan merasa dilindungi gitu. Karena banyak kasus-kasus seperti ini, bukan hanya Mas Lizam, sebelum Mas Lizam atau nanti yang akan datang juga, bahkan banyak Mas Lizam-Lizam yang lain akan mendapatkan perlakuan yang sama, Mas. Jadi ya sangat tega ya, demi suatu ajaran, suatu kefahaman LDII, hanya beda paham diusir gitu loh. Oh yang saudara-saudara Apa itu? Buat saudara-saudara saya yang orang luar di Jakarta. Yang non LDI ya. Itu Oke. apa yang diceritakan ayah saya kemarin di telepon ayah tentang saya itu semua bohong, itu semua fitnah. Saya nggak pernah ngelakuin kayak gitu, saya nggak pernah kayak gitu, saya nggak pernah ingin kabur dari rumah, saya nggak pernah ingin lari dari rumah, saya nggak pernah pengen keluar dari rumah, nggak pernah saya diusir, saya bukan lari dari rumah, saya nggak dianterin ke tempat temen, itu bohong semua. Orang tua saya itu bohong. Jadi keluarga yang orang luar ini sudah di briefing terlebih dahulu oleh ayah saya dengan cerita-cerita bohong sebelum saya nyampe Jakarta. Jadi ketika saya nyampe Jakarta, keluarga saya orang luar ya jelas lebih percaya sama ayah saya, karena beliau kan dilihat oleh orang luar kan ibadahnya tertib, puasa-puasa sunnah, ya soleh lah gitu. Tapi itu cuma patonan gitu. Ya. Jadi ya nggak apa-apa kalau keluarga yang orang luar juga masih bingung kok ceritanya beda, anaknya ngomong gini, bapaknya ngomong gini. Nggak apa-apa kalau keluarga yang orang luar itu ada kebingungan, ada apa ini yang benar yang mana, nggak masalah. Cuma saya sampaikan ceritanya ayah saya itu fitnah, bohong gitu. Saya bukan cuma diusir, tapi juga dibuat cerita-cerita bohong ke saudara-saudara yang luar. Biar Dibuat cerita apa itu, Mas? ya, jadi Mas itu kabur. iya, apa maksudnya? Umpama Lizam itu bisa lihat, dia sudah kabur dari dulu-dulu. Sampai dibilang katanya Lizam ini nggak betah, selalu minta keluar dari rumah, selalu minta dianterin ke tempat temannya, itu semua cerita bohong. Adik saya kemarin itu datang ke Jakarta itu bukan nganterin saya ke rumah teman, tapi nurunin saya di Pulau Gebang. Bukan nganterin ke rumah teman, bukan, saya diturunin di Pulau Gebang sama adik saya gitu. Jadi dibuang, Mas ya. Iya, tapi adik-adik saya ngomongnya saya nganterin Mas Lizam ke rumah teman, dia minta dianterin ke rumah teman, itu bohong, saya nggak pernah minta. Mereka yang nyuruh saya untuk keluar dari rumah, ya terpaksa saya cari backingan dong di Jakarta gitu. Ya, mungkin cukup dari sini dulu. Mungkin para teman-teman yang ingin tahu keberadaan beliau nanti bisa hubungi saya. Karena saya dapat informasi ini sebenarnya sudah dari sebulan yang lalu saya dapat berita ini, Mas. Tapi kondisinya kan Mas posisi belum kepastiannya di mana juga. Itu seliweran di FYP saya, itu seliweran. Mas itu ada yang minta temen tuh dari teman saya, tolong diviralkan, tolong di up dia. Ya oke, saya bantu viralkan. Nanti ini saya teruskan ke Majelis Ulama loh, Mas. Nggak apa-apa ya? Boleh, kalau bisa. Saya teruskan ke Majelis Ulama Indonesia Pusat supaya pertimbangan Majelis Ulama ini ada untuk memfatwakan sesat kepada LDII. Karena kan bukunya sudah dibuat. Gitu. Jadi untuk bahan referensi MUI segera memfatwakan sesat. Jadi ini bukan oknum. Kalau oknum tuh 1-2. Lah ini di mana-mana loh. Kejadian di mana-mana gitu loh.
Saya pribadi loh mas ya, saya belum poligami itu istri udah poliandri loh. Keren nggak? Hanya sebuah ajaran loh. Kami 6 bersaudara, 4 itu dibuang dari ahli waris, dicoret. Gitu. Saya anak keempat dari 6 bersaudara. Itu dicoret dari ahli waris. Hanya beda paham LDII. Coba. Nah, Pak Din Samsudin aja, backgroundnya Nahdiyin beliau, Nahdlatul Ulama. Begitu beliau jadi ketua umum PP Muhammadiyah 2 periode, NU tidak mempersoalkan itu. Ya kan? Nggak dibilang Pak Din itu murtad, Pak Din itu kafir, kan enggak. Tapi ini kita keluar dari LDI, kok dipersoalkan gitu loh. Ada apa ini LDI sebenarnya? Dibilang LDI itu bukan agama, hanya ormas. Iya kan? Tapi kok keluar dari LDI dibilang murtad. Nah, masuk ke LDI, apa tuh? Bilangnya mu'alaf. Jadi bingung kan? Nah kalau misalnya dia punya aturan agama main sendiri, tolonglah jangan mengatasnamakan Islam. Karena Islam itu rahmatan lil alamin kan gitu. Tidak seperti itu. Justru kaum muslimin itu asyidda 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Kan seperti itu. Ini malah kita masih muslim, hanya beda faham gitu loh. Kok dimusuhi seolah-olah kita ini betul-betul keluar dari Islam. Malah bangga gitu loh. LDI, iya enggak, malah LDI itu lebih berbangga-bangga diri. Bahkan jaga gereja, malam Natal di gereja. Coba, itu jelas kafir loh ya. Itu dia bangga begitu daripada berkawan dengan kita-kita ini kan gitu mas. Nah ini kan nyalai banget aturan dari syariat Islam yang sebenarnya kan gitu. Ya seperti itu mas, mungkin cukup dulu ya teman-teman, siapa tahu ada teman-teman yang bisa membantu beliau secara langsung, bisa menghubungi saya pun bisa. Syukron, jazakallah khair, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.